Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Teman-teman yang saya muliakan, pagi ini kita akan melanjutkan kembali membaca, memahami dan berusaha menyelami lebih dalam hikmah-hikmah yang terdapat pada kitab Al-Hikam Al-Athaiyah. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca hikmah ke-89, 90 dan 91. Tiga hikmah ini akan kita baca secara bersamaan, tidak kita pisah-pisah, karena satu tarikan nafas dalam pemahaman dan makna, sambung menyambung dalam arti, terikat satu sama lain dalam pemahaman. Oleh karena itu saya membaca hikmah ke-89, 90 dan 91 secara terus dan langsung. Dan kemudian nanti jika ada waktu kita sesuaikan, kita lanjutkan hikmah selanjutnya. Jika tidak mencukupi ya tentu nanti akan kita lihat seperti apa. Seperti biasa. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalal musannifu Ibnu Athaillah Sakandari. Jalla rabbuna ayu amilahul abdi ayu amilahul abdu naqdan fayujaziyahu nasi'atan. Kita terjemahkan. Jalla rabbuna, maha agung Tuhan kita, maha tinggi Tuhan kita. Ayu amilahul abdu naqdan, ada hamba yang beramal ibadah kepadanya langsung, fayujaziyahu nasi'atan, kemudian Allah membalasnya tertunda, Allah membalasnya tidak langsung. Selanjutnya, kafa min jazaihi iyaka ala taati an radiyaka laha ahlan. Terjemahnya, kafa min jazaihi iyaka ala taati, sudah cukup sebagai balasannya atas taat yang engkau lakukan, an radiyaka laha ahla, bahwa dia Allah ridho padamu, engkau telah menjadi ahli taat kepadanya. Seterusnya 91, kafa al-amilina jazaa ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Terjemahnya, kafa al-amilina jazaa, cukup bagi orang-orang yang beramal kepadanya sebagai balasan. Balasannya apa? Ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'atih, apa yang Allah buka pada hatinya untuk bisa taat kepadanya. Wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih, dan apa yang Allah datangkan bagi mereka dengan adanya kebahagiaan batin saat beribadah kepadanya. Itu tiga hikmah yang kita baca langsung dan akan kita baca kembali dengan pendalaman dan berusaha untuk kita pahami secara lebih dalam. Jalla Rabbuna ayu amilahul abd
abdu naqdan fayujaziyahu nasiatan kafamin jazaihi iyaka ala taati an radiyaka laha ahlan kafal amilina jaza'a ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi taatih wa ma huwa muridu alaihim min wujudi mu'anasati. Mari kita ulangi sembari mencoba untuk kita dalami dan berupaya memahami dari persepsi yang kita usahakan dan senantiasa kita ikhtiarkan senafas dengan ajaran syariatullah, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang saya muliakan, jala robuna ayu amilahul abdunak dan fayuja ziyahu nasiatan. Sungguh maha tinggi Tuhan kita, ada di antara hambanya beribadah, beramal kepadanya, melakukannya langsung ibadahnya seketika itu. Tapi Allah membalasnya nanti, Allah membalasnya belakangan. Ibadah hambanya yang dilakukan secara langsung dan kontan, Allah membalasnya belakangan. Sungguh jalla robbuna, Allah maha tinggi untuk menjadi Tuhan seperti itu. Selama ini biasanya kita hanya mengerti bahwa Allah akan membalas amal yang dilakukan oleh hambanya nanti di akhirat. Balasannya surga nanti, tunggu di akhirat setelah yaumul hisab. Rekan-rekan yang saya muliakan, dalam perspektif orang-orang yang jeli dan teliti telaahnya terhadap sifat Allah, jeli dan teliti terhadap makna asma Allah, tentu mengakui bahwa Allah memberikan balasan nanti di akhirat. Namun di dunia saja nikmat-nikmat sebagai balasan yang Allah berikan atas amalan hamba itu sudah diberikan. Itu telah diberikan langsung. Ini tentu beda, tapi sebagai gambaran dan ilustrasi yang bisa untuk kita ambil dan bisa untuk kita iktibari. Kira-kira begini, kita punya bos, kita punya juragan yang kita kerja kepadanya. Kita kerjanya hari ini, bayarnya besok atau minggu depan. Oh, itu bos yang pelit itu. Itu juragan yang kikir. Allah 2 kali dalam Al-Quran menyatakan dirinya sebagai Al-Karim, sebagai zat yang sangat penuh kasih sayang, sangat pemberi. Kalau Al-Karim, kalau dalam bahasa sehari-hari kita, itu dermawan. Orang yang sangat dermawan itu namanya Karim. Allah itu Karim. Dan Allah pernah menyinggung Fir'aun itu sebagai orang yang karim, sok-sok dermawan. Dzuk innaka antal azizul karim. Rasakan aja itu neraka. Bukannya engkau mulia dan engkau dermawan, pemberi, kata Allah itu. Allah itu adalah zat yang karim. Bagaimana mungkin dia yang karim, dia yang maha pemurah, dia yang memberi tanpa meminta. Ada di antara kita meminta untuk bernafas? Enggak, dikasih. Orang kita juga gak pernah berdoa minta apa-apa, dikasih sama Allah. Dan sering kita katakan, ada orang nonis, ada orang musyrik, enggak pernah minta sama Allah, dikasih oleh Allah. Allah itu karim, maha pengasih tak pilih kasih. Allah itu sungguh sangat maha pemberi, tiada tandingan, tiada bandingan. Tanpa diminta dia memberi. Nah,
Oleh karena itu, rekan-rekan yang saya muliakan, Ibnu Athaillah Sakandari dalam Hikmah 89 ini memberikan sebuah perspektif yang dimengerti oleh para hamba yang jeli, memahami apa itu karimnya Allah. Seperti apa Allah memperlakukan hamba-hambanya. Dengan demikian, Allah pasti memberikan ganjaran dan balasan atas amal ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Tidak usah menunggu besok, lusa, apalagi di akhirat, langsung sudah diberi. Coba, ini tadi saya sengaja membaca sebuah muqaddimah pidato. Saya jarang baca itu, tapi saya sering mendengar itu. Ya. Apa? Dalam surat Al-An'am kan sering kita jadikan sebagai pembukaan pidato. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maaf, Al-A'raf 43. Itu kan sering kita buat sebagai muqaddimah pidato. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kita kepada agama Islam ini, kepada keimanan ini. Andailah Allah tidak memberi petunjuk, maka tentu kita tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Lebih jelasnya lagi, mayyahdillahu fawal muhtad wa mayudlil falanta jidalahu waliyam mursida. Al-Kahfi 17 sering kita baca. Siapa yang diberi petunjuk Allah, dia mendapatkan petunjuk. Siapa oleh Allah dibuat tersasar, tersesat, maka dia tidak akan menemui wali yang mursida. Dia tidak akan menemui orang yang menunjukkannya. Dia tidak akan menemui orang yang waliyah, orang yang menjadi kekasihnya, orang yang mengasihinya. Dia nggak akan ketemu itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, nikmat mana lagi yang lebih indah dan lebih tinggi dari hidayah Allah yang kita dekap ini? Nikmat mana lagi yang lebih indah daripada iman dan Islam yang tertancap di kalbu kita ini? Tidak ada. Iman yang kita dapat, iman yang ada dalam hati, murni itu pemberian dan karunia Allah, tidak ada yang lain. Laula an hadanallah, andailah kita tidak diberi petunjuk oleh Allah, kita tidak akan dapat. Itu satu. Itu satu. Yang kedua, bukankah kita ini orang-orang yang meyakini tanpa sanksi sedikit pun bahwa Al-Quran itu benar, bahwa tidak ada satu huruf pun dalam Al-Quran, satu suara pun dalam Al-Quran yang berdusta. Karena kita yakin waman asdaku minallahi hadisa, waman asdaku minallahi qila. Allah itu maha asdak, maha benar. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan, apa yang dia kalamkan. Coba kita baca Al-Baqarah 277. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang beriman, orang yang beramal solih, orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa bersedih hati. Kita masa tidak percaya dengan firman Allah ini? Masa kita nggak mengerti dengan firman Allah ini? Bukankah sudah ada pahala yang disiapkan oleh Allah? Bisa jadi itu nanti. Tetapi kenyamanan, tetapi rasa sedih itu sirna, itu tidak usah menunggu nanti. Dan itu adalah merupakan sebuah nikmat
dan bagian daripada balasan yang Allah berikan kepada kita dan hamba-hambanya yang beramal langsung. Dan itu yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikmah selanjutnya yang tadi sudah kita baca. Kafa min jazaihi iyaka ala taati an radiyaka laha ahla. Cukup bagimu sebagai balasan atas taat yang engkau lakukan adalah Allah ridho engkau menjadi ahli taat itu. Engkau menjadi ahli taat itu kan sebuah balasan. Engkau bisa sujud subuh ini, engkau bisa sujud tadi malam. Engkau nanti zuhur kalau umurmu sampai, engkau bisa sholat. Itu kan sebuah nikmat. Nikmat apa lagi yang kau minta? Dalam Al-Hujurat 17. Allah itu sampai firmannya seperti ini. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Allah yang memberi anugerah kepadamu. Engkau mendapatkan hidayah untuk iman kalau kau tahu itu. Apalagi? Masa kita persepsinya cuman perut, makan, duit, dunia, rumah megah, mobil mewah, mobil yang bagus, perempuan atau laki-laki yang rupawan. Subhanallah, astagfirullah. Itu perspektif nikmat Allah apa? Kalau Allah sudah menjadikanmu sebagai ahli sujud, menjadikanmu sebagai bagian orang yang bisa taat kepadanya, menjadikanmu sebagai orang yang bisa menunaikan sholat, itu adalah nikmat. Dan itu adalah cukup sebagai balasan. Dan itu adalah cukup sebagai balasan kontan atas apa amalan dan ibadah yang engkau lakukan itu. Berkali-kali loh Allah itu menyampaikan, bukan sekali. Walaula fatulullahi alaikum warahmatu mazaka minkum min ahadin abada. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, nggak akan kita itu menjadi orang bersih. Walaula fatulullahi alaikum warahmatullahi taba'tumus syaitona illa qalila. Kalau kita tidak ada karunia Allah, kalau kita tidak dipilih Allah, tidak ada di antara kita ini yang akan menjadi orang yang bisa untuk taat kepadanya. An-Nisa 83, An-Nur 21. Kita dipilih oleh Allah. Ada orang mukmin ditakdirkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah sebagai bagian dari hamba-hambanya yang bisa beribadah kepadanya, bisa menunaikan amaliyah baik sebagai bentuk implementasi atas perintahnya. Itu merupakan nikmat. Itu merupakan balasan. Itu merupakan bagian dari pemberian Allah yang langsung sebagai ganjaran atas apa amal ibadah yang sudah dilakukan oleh seorang hamba. Tidak usah menunggu nanti. Tidak usah menunggu di akhirat. Di akhirat dikasih, iya. Tapi itu kan belum perlu. Memang engkau perlu pahala hari ini? Kan belum perlu. Engkau perlu ganjaran surga hari ini? Kan belum engkau perlukan. Yang engkau perlukan adalah hari ini rasa nyaman dalam imanmu. Kurang apa lagi? Itulah nikmat yang Allah berikan. Maka kita itu minta nikmat itu. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu berilah kami nikmat orang-orang yang terdahulu. Yaitu nikmat-nikmat orang yang ya tentu ahli ibadah, yang sudah menunaikan perintahmu. Kan kira-kira begitu. Oleh karenanya rekan-rekan,
Allah sudah memberikan nikmat, yamunu, memberikan nikmat itu. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dapat bersujud. Itu adalah balasan langsung yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Yang diberikan oleh Allah tidak tertunda dan diberikan oleh Allah tidak menunggu belakangan. Dan mari kita lanjutkan lagi. Mungkin kalau kita belum merasakan ini ya. Kafa al-amilina jaza amma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'ati. Cukup sebagai balasan yang Allah berikan kepada hambanya yang beramal itu adalah ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'ati. Dibukakan hati untuk dapat taat kepadanya. Itu satu. Yang dua, wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasati. Dan apa yang Allah datangkan bagi mereka dengan rasa nyaman ketika beribadah. Ketika beribadah rasa senang, rasa lega ketika menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya mu'anasah. Mu'anasah itu begini. Dulu bapak saya, almarhum bapak saya itu kalau nyuruh saya sholat itu kan seringnya begini. Udah sholat belum? Udah lapor sama Allah belum? Nah, enak kan udah sholat. Nah, gitu loh. Jadi ketika kita sudah selesai sholat itu lega. Ketika kita selesai sholat itu sudah senang, bebas. Itu namanya mu'anasah. Ya. Maka para ulama dalam mengartikan mu'anasah, ketika mensarai mu'anasah itu sebagian mengatakannya apa? Sururun fil qalbi, rasa senang di hati. Saat kita melaksanakan ibadah, rasa lega di hati selesai ibadah. Nah, itu namanya mu'anasah. Coba kita kan senang kan? Ketika sholat itu senang, habis sholat itu kan lega. Jadi leganya terus menerus apa enggak? Ya itu kadang-kadang kita itu oleh Allah memang dibuat seperti itu. Agar kita, maaf ya begini. Ini contoh yang berbeda. Contoh yang betul-betul berbeda, tapi mudah untuk memahami. Kita kenyang habis makan. Ya masa tiap hari makan terus kan ya enggak. Ada orang merokok, katanya merokok itu enak. Masa 24 jam merokok terus kan ya enggak. Silih berganti. Ibadah itu macam-macam yang bisa kita lakukan. Nah, gitu loh. Dan katanya ya, ini mohon maaf ini. Kalau saya salah mohon maaf, namanya saya enggak ahli dalam bidang ini. Adiksi, perasaan untuk candu, itu bisa terjadi pada sesuatu yang negatif, bisa terjadi pada sesuatu yang positif. Yang negatif ya narkoba, rokok dan lain sebagainya lah ya. Yang netral makan itu netral. Yang positif itu katanya olahraga, itu juga adiktif. Yang positif katanya, itu kata adik saya yang dokter itu gitu katanya. Jadi kalau sekali olahraga itu kan minta olahraga terus, tapi itu adiksi atau kecanduan yang bagus. Begitulah kita membaca Quran, begitulah kita sujud, begitulah kita zikir. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah dalam Al-Furqan 32. Orang kafir itu mengentai Rasulullah Muhammad. Kenapa sih Al-Qur'an itu kok enggak diturunkan dalam satu kali waktu gitu? Kemudian Allah menjawab, kadzalika linusabbita fuadaka warotalnahu tartila. Biar kami tetapkan Quran itu di hatimu pelan-pelan. Dan kemudian bacalah pelan-pelan. Ya, kita nggak bisa terus melakukan ibadah sepanjang waktu. Nggak seperti itu. Tapi linusabbita bihi fuadaka warotalnahu tartila.
Rekan-rekan yang saya muliakan. Jadi dalam hikmah ke berapa tadi? 89, 90 dan 91. Setidaknya Allah dalam ilustrasi dan gambaran yang diberikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari memberikan kita 3 balasan sebagai muara dari semua nikmat yang bisa kita dapat setelah kita ibadah langsung. Itu 3. Yang satu, kita menjadi ahli taat. Allah menjadikan orang yang bisa ibadah itu sebagai bagian dari hamba-hambanya yang ahli taat. Itu satu. Yang kedua, dibukakan dalam hati rasa khusyuk. Rasa khusyuk. Khusyuk itu kenyamanan, ketenangan. Syekh Ahmad Zarruq itu membagi khusyuk itu menjadi 3. 1 muhadharah, 2 muraqabah, 3 musyahadah. Saya ilustrasikan begini. Ini kabarnya ya, kabarnya. Sebentar lagi di istana itu mau 17 Agustusan kan, ada upacara. Kabarnya istana membuka peluang kepada warga untuk daftar, ribuan orang. Selain juga ada undangan khusus, ada pejabat khusus, orang dekat presiden, itu diundang ya pasti. Orang-orang berprestasi diundang dari berbagai daerah, itu ditempatkan di depan. Yang orang-orang daftar belakangan itu kan bagian belakangan lagi lah ya. Mereka statusnya sama-sama mengikuti upacara 17 Agustus bersama presiden, sama itu. Mau di depan dekat presiden, mau agak depan agak tengah yang di hadapan presiden, mau di belakang statusnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama mengikuti 17 Agustus bersama presiden. Nah, orang ibadah, ini gambaran ilustrasi, tidak sama, jelas tidak sama, supaya mudah. Orang ibadah itu ada yang seperti dia itu datangnya belakangan di belakang. Kamu ikut ke istana, ikut 17 Agustus sama presiden, ikut di mana? Di belakang. Presiden nengok kamu enggak. Presiden ya ada nampak kecil di depan sana. Itu namanya muhadharah. Hadir di depan presiden. Di antara kita ada yang sholatnya hadir. Ya alhamdulillah, itu udah khusyuk itu. Hadir saja sudah khusyuk. Ada yang muraqabah dalam pengawasan presiden. Itu kan orang-orang yang berprestasi undangan khusus kan di depan presiden. Nggak berani gerak itu. Wah khusyuk itu. Bergerak sedikit aja takut sama presiden. Itu namanya muraqabah dalam pengawasan. Dan yang lebih dekat musyahadah, dekat sama presiden. Bisa menyaksikan presiden langsung di sampingnya, di dekat presiden. Ada orang yang beribadah itu musyahadah. Hatinya, mata batinnya melihat Allah. Kata Nabi apa? Ibadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, tidak mampu membuat itu engkau melihat Allah, ya ketahui saja kalau Allah itu mengawasimu. Yang paling belakang ya sudah hadir saja. Itu sama-sama khusyuk. Itu sama-sama yang disebut sebagai ma huwa fatihu ala qulubihim fi taati. Kita merasai ada sudah dibukakan oleh Allah untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Itu nikmat. Nikmat mana lagi yang kita cari? Itu sebuah balasan yang Allah berikan kontan langsung. Emangnya kita dikit-dikit kredit, emangnya juragan di dunia anak buah sudah mengerjakan, bayarnya belakangan nanti dikumpulkan di akhir bulan, akhir minggu. Tidak. Allah mempersiapkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Secara langsung kontan
maupun Allah juga persiapkan nikmat di akhirat yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, wa ma huwa muriduhum alaihim min wujudi mu'anasyati. Ada juga Allah memberikan nikmat itu rasa nyaman dalam ibadah. Dan ketika selesai itu kita lega sekali. Ini sesungguhnya dulu pernah kita baca dalam hikmah ke-72. Man wajada samrota amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa merasakan nikmat ibadah di dunia, itu menunjukkan bahwa dia ibadahnya akan diterima di akhirat. Itu dulu di hikmah 72 pernah kita baca. Tetapi saya mau cerita tentang hal ini, walaupun kita mungkin belum dan tidak akan pernah sampai ya. Kekhusyukan kita seperti yang dialami oleh salah satu tabi'in mulia ini, yang pernah beliau alami adalah yaitu yang saya sebut sebagai salah satu tabi'in mulia, Urwah bin Zubair bin Awam, putra daripada Zubair bin Awam. Ibunya sendiri juga orang mulia. Ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Kurang mulia apa ini? Dua orang kakeknya itu ahli surga. Urwah itu salah satu tabi'in yang beliau konsisten sekali tidak masuk dalam percaturan kekuasaan. Beliau punya dua saudara, dua-duanya itu sempat menjadi raja dan dua-duanya terbunuh ya saat mempertahankan kekuasaan, yaitu Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair. Ini saudaranya Urwah. Urwah ini konsisten dalam keilmuan dan amaliyah. Salah satu fuqaha dari tabi'in itu adalah Urwah bin Zubair. Bagaimana tidak, gurunya saja adalah bibinya langsung Aisyah binti Abi Bakar, istri Rasulullah Muhammad SAW dan ibunda kita tercinta. Rekan-rekan yang saya muliakan, Urwah bin Zubair ini sedari remaja itu tidak pernah meninggalkan munajat kepada Allah ketika tengah malam atau ketika qiyamul lail, itu nggak pernah tinggal. Dan beliau itu menyelesaikan tilawatul Quran secara istiqomah. Ini bagi saya paling masuk akal, tapi standarnya udah sangat tinggi. Sehari itu nggak kurang dari 1/4 khataman, berarti sekitar berapa juz itu? 7,5 juzan lah ya. Itu kan standar itu. Kalau menurut saya itu standar, ya standar. Karena standarnya kita harusnya kita itu yang 4 juz, 3 juz, 5 juz kan. Standar beliau itu rata-rata sehari itu apa itu namanya? 1/4 Quran. Itu yang beliau baca. Ya enggak seperti wali-wali model Gus Bruri ya, yang melipat waktu sehari 10 khataman, enggak seperti itu. Beliau itu orang-orang biasa. Jadi standarnya biasa. Cucu ahli surga ini. Beliau itu pernah kakinya ini sakit, ya harus diamputasi, harus dipotong. Jadi karena beliau orang mulia, ya dokter-dokter hebat itu kan datang ke rumah beliau. Utusan-utusan khalifah itu datang, mau mengamputasi kaki beliau. Mau pakai obat bius kan kalau amputasi itu. Beliau nggak mau orang mengandung alkohol. Nggak mau mengandung alkohol. Akhirnya bagaimana? Udahlah, saya sholat dulu. Beliau sholat sunnah. Ketika sholat sunnah itu kakinya digergaji, nggak terasa. Nikmatnya sholat, mu'anasah bersama Allah. Begitu. Mu'anasah bersama Allah itu sampai digergaji kakinya itu tidak terasa. Selesai sholat langsung pingsan. Selesai sholat langsung pingsan. Diriwayatkan beliau itu baca surat Al-Kahfi 62. Laqad laqina min safarina hadza nasoba. Sungguh kita telah letih dalam perjalanan ini, kata beliau.
Jadi itu contohnya. Jadi beliau itu sampai semalaman, pingsannya itu semalaman. Dan itulah untuk pertama kalinya beliau tidak qiyamul lail. Itulah pertama kalinya beliau tidak menyelesaikan seperempat bacaan Quran. Karena konon katanya itu sampai seharian lebih beliau itu pingsan. Tetapi yang menarik adalah beliau digergaji kakinya saat sholat. Ini yang saya dapatkan riwayat sahihah dari cerita tabi'in mulia Urwah bin Zubair bin Awam. Saya juga pernah membaca, tapi ini riwayatnya sahih atau tidak saya kurang tahu ya. Ali bin Abi Thalib itu juga pernah terkena anak panah. Cabut kan sakit, sholat dulu baru kemudian dicabut. Tapi saya tidak tahu ini riwayatnya sahih atau tidak. Dan kita pernah baca juga di Syria itu ada orang sholat di masjid, gempa, masjidnya roboh, yang lain lari, orangnya nggak sadar kalau gempa sampai masjidnya roboh. Gambaran seperti itu adalah gambaran mu'anasah, tapi mu'anasahnya tingkat tinggi ya. Mu'anasahnya sudah musyahadah. Kalau kita ini kan mu'anasahnya kira-kira kan baru muhadoroh tadi, kira-kira belakangan lah kita. Ya tak tahu kalau antum semua ada yang musyahadah atau ada yang muraqabah, tak tahu lah ya. Rekan-rekan yang saya muliakan, itulah nikmat dan balasan yang mestinya betul-betul kita syukuri. Dan kemudian tidak perlu kita kok mencari nikmat yang lain sebenarnya kalau tahu. Nah, jadi saya itu pernah bertanya, ini pertanyaan ini nggak berani saya tanyakan kepada orang yang imannya tempe seperti saya, itu saya nggak berani. Walaupun saya tanya, ini saya tanyakan kepada orang model saya itu nggak berani. Saya pernah di majelis itu kan, saya diundang sama itu Pak Haji Azil, orang yang saya ceritakan waktu mudanya bandel itu kan, kemudian ketika sepuh, orangnya kaya ya. Itu pernah acara di rumah dia. Saya tanya, dan pernah jadi saya tanyakan sama Pak Adil pernah, Pak Haji kan biasanya sholat subuh di masjid. Ya, mau ndak besok nggak usah datang ke masjid, nggak usah sholat jamaah subuh. Dikasih uang 1 juta, ndak mau lah. 2 juta ndak mau, 1 miliar ndak mau, 2 miliar ndak mau. Jadi pilih apa? Pilih sholat subuh berjamaah. Kira-kira begitu. Tapi jangan tanyakan ini sama saya ya, yang aduh imannya tempe itu. Wong banyak di antara kita sholat subuh aja kita tinggalkan, bukan jamaah ya. Sholat subuhnya kita tinggalkan padahal gak dibayar itu. Ini ada orang yang kira-kira dibayar itu milih jamaah sholat subuh. Nikmat apa lagi? Ini adalah nikmat yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana aku tidak bersyukur ketika beliau sujud sampai tumitnya bengkak. Bagaimana aku tidak menjadi orang yang bersyukur. Allah memberikan nikmat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana fadlullahi 'alaika azima. Karunia Allah padamu sungguh sangat agung, sangat luar biasa. Tentu rekan-rekan yang saya muliakan, balasan yang berupa nikmat ini sifatnya batin, tidak bisa ditemui kecuali oleh mereka yang berusaha untuk menjiwai ibadah, berusaha dalam arti khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kan dalam Al-Qur'an, wa innaha lakabiratun illa lal khosyiin. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin kalau dia bertemu dengan Allah. Bukankah kita sudah bertemu dengan Allah dalam salat kita? Inni wajhatu wajhiya lillahi fathara samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku kepadamu wahai Allah. Rekan-rekan yang saya muliakan, mudah-mudahan kita bisa merasai nikmat-nikmat ini. Dan bagian dari orang yang dipilihnya untuk merasakan balasannya langsung setiap saat
Allah berikan kepada kita. Kurang khilafnya saya mohon maaf. Ada kebaikan itu dari Allah, ada kekurangan semata-mata kesalahan dan kekurangan dari saya. Alafa minkum ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.